Halo Lur, akhirnya SIM yang gue bikin lewat aplikasi Digital Polantas ini sampai ke rumah Lur. Jadi dua SIM ini kita pensiunkan saja Lur, karena sudah tinggal seminggu lagi masa berlakunya selesai. Tidak tunggu lama, kita unboxing saja paket yang sudah menanti kita untuk dibuka Lur. Let's go! Agak deg-degan Lur. Langsung saja kita buka. Ini packagingnya simple ya Lur. Kayak gini aja ya, karena memang isinya kartu Lur. Kayak gini. Mari kita unboxing Lur. Gue sebenarnya deg-degan ya Lur, karena kemarin ada misinya itu salah-salah sedikit lah ya Lur. Namanya juga newbie. Ini terlihat tidak dikunci, kayak gini aja. Ini tidak di lem ya Lur. Coba kita buka selanjutnya. Apakah ini juga sama seperti itu? Sama, memang mungkin kayak gini aja biar rapi Lur. Oke, deg-degan tidak dong. Jeng 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 jeng, ini dia, luar biasa. Oke, ini ternyata foto saya di background di crop, benar-benar di crop Lur, sampai ke bagian muka kayak gini. Mantap jiwa. Coba lihat yang SIM nya Lur. Oke, sama saja ada garisnya, tidak apa-apa, yang penting fungsinya Lur. Sederhana, kayak gini aja. Packaging sederhana, isinya juga sederhana. Oke, sebelum itu kita konfirmasi dulu Lur, konfirmasi penerimaan di aplikasinya. Oke, kita buka aplikasi Digital Polantasnya. Untuk status penerimaan, konfirmasi SIM diterima, survei pelayanan, mantap Lur, the best. Kita itu harus ini ya Lur, harus fair. Kalau aplikasinya bagus kita beri apresiasi, kalau nggak bagus kita kritisi, karena ini sangat bermanfaat dan tidak perlu panas-panasan di jalan. Ini menurut keyakinan saya bermanfaat, jadi kita rating 5 dan mantap Lur, the best. Kirim tanggapan riwayat transaksi, sangat puas dong, bintang 5. Aku sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Nice, post. Dan oke. Kalau sudah, ini ada riwayat selesainya ya Lur. Oke, kita update terlebih dahulu. Oh, sudah update Lur. Di sini langsung terupdate untuk 2031. Jika sudah dikonfirmasi penerimaannya, nanti langsung update di sini. Kita lanjutin yang satunya lagi ya Lur, karena gua mendaftarkan 2 SIM A dan C. Jadi langsung saja konfirmasi penerimaan. Mantap Lur. Lanjutkan. Sangat puas dong, karena kita udah, jadi sudah saja. Nah, ini langsung muncul di sini Lur. Ada 2 SIM muncul di aplikasinya. Ada muncul SIM A dan SIM C. Nice. Gitu, kita lanjut ke tutorialnya. Let's go! Jadi langsung saja ya Lur, tidak usah berlama-lama. Alat dan bahan yang diperlukan untuk memperpanjang SIM, yang pertama adalah HP, foto ektp, foto SIM lama, foto tanda tangan di kertas putih, terus pas foto diusahakan yang backgroundnya biru ya Lur. Selanjutnya uang yang akan ditransfer ke virtual account BNI. Jika kalian nggak punya rekening BNI, mungkin alternatifnya bisa pakai Dana, GoPay, atau Flip, atau yang bisa
transfer ke virtual akun ya lur. Prosesnya langsung saja, sekarang buka Play Store atau App Store kalian dan cari aplikasi negara yang menurut gue sangat membantu lur. Nice, bintang 5. Gue nggak di endorse lur, cuma merasa terbantu aja dari aplikasi ini. Kita itu harus fair ya lur, kalau misalkan aplikasinya ini bermanfaat kita harus apresiasi. Kalau nggak bermanfaat, jelek atau ada banyak kurangnya kita harus kritisi juga. Ya memang ada sedikit bug ya lur, ya minor sih, kayak gua ngirim OTP via SMS itu nggak masuk lur, tapi ada alternatifnya yaitu bisa kirim via WhatsApp, itu bagus. Tapi overall ini aplikasi yang bermanfaat dan best ya lur, patut diapresiasi. Kalau udah selesai installnya langsung buka ya lur, sebelum masuk langsung diarahkan untuk mendaftar lur. Ikutin prosesnya, masukkan nomor HP dan tunggu OTP. Seperti yang gua singgung tadi, di verifikasi OTP SMS ini nggak berhasil ya lur, seringnya nggak berhasil, di gua juga nggak berhasil. Untungnya masih ada alternatif verifikasi via WA lur, good job. Jadi setelah beberapa kali menggunakan SMS tidak berhasil, nanti akan ada opsi untuk menggunakan WhatsApp. Jadi ini diklik saja, gagal tapi diklik, nanti ada muncul opsi untuk menggunakan WhatsApp lur. Kalau udah tinggal tunggu OTP-nya masuk via WhatsApp lalu dimasukkan ke aplikasi. Setelah masuk nanti akan diarahkan untuk membuat kombinasi PIN lur untuk login ke aplikasi. Jadi nantinya nggak perlu verifikasi nomor lagi, tinggal login pakai PIN saja lur. Mengisi profil, mengisi NIK, nama sesuai EKTP, nomor HP dan email yang harus diverifikasi lur. Ketika sudah mengisi form ini nanti akan muncul verifikasi EKTP lur. Nah, di sini minta untuk selfie terlebih dahulu. Ikutin aja arahan semuanya yang diminta aplikasinya, mendongak, mengedip, nengok kanan atau kiri atau membuka mulut. Ikutin saja permintaan dari aplikasi. Setelah itu tinggal gunakan foto ini. Nah, setelah selesai verifikasi wajah nanti lanjut ke verifikasi email lur. Jadi kita cek verifikasinya ke email yang sudah dimasukkan tadi, klik tombol verifikasi di emailnya. Kalau sudah hijau semua seperti ini, masuk ke beranda dan pilih SIM perpanjangan SIM. Tinggal registrasi identitas lur, NIK, terus jenis SIM yang akan diperpanjang lur. Biasanya udah tersinkron dengan NIK ya lur, jadi langsung muncul SIM apa yang kita punya. Kalau di sini saya punya A dan C. Kalau sudah pilih SIM-nya, terus masukkan nomor SIM-nya lur di sini. Di menu perpanjangan SIM ini muncul syarat-syarat perpanjangan lur seperti foto EKTP, foto SIM yang tidak buram, foto tanda tangan di kertas putih, dan pas foto dengan latar belakang biru. Lanjut upload semua file foto yang tadi, ada foto EKTP, foto SIM, foto tanda tangan, dan pas foto berlatar belakang biru. Lanjut di kelengkapan persyaratan lur, ini mengisi nomor HP, alamat email, nomor SIM, terus waktu SIM diterbitkan. Masa berlaku sampai kapan? Nah ini jangan bingung ya lur, tinggal masa berlakunya ini dikurangi 5 tahun. Nah itu tanggal masa SIM diterbitkan. Terus diterbitkan di Polres Banyumas. Warga negaraannya ini WNI, terus jenis kelaminnya jangan cari yang nggak ada lur. Jenis pekerjaan ini disesuaikan dengan pekerjaannya ya lur. Pendidikan terakhir, kontak yang dapat dihubungi ini bisa istri atau ibu atau bapak atau anak atau orang kepercayaan jenengan semua lur. Yang jelas mudah dihubungi dan dekat. Kalau udah terisi semua tinggal next. Untuk selanjutnya muncul 2 checklist yang harusnya tercentang sebelum melakukan ke tahap selanjutnya lur, yaitu ERIKES, ini tes kesehatan lur, sedangkan yang satunya ini tes psikologi. Tinggal pilih informasi selengkapnya lur, ini satu-satu ya lur, kita pilih yang ERIKES terlebih dahulu. Nanti akan diarahkan untuk registrasi ke tes kesehatan ya lur. Kalau diklik bakal muncul seperti ini, langsung pilih registrasi saja lur, karena kita belum punya akun di ERIKES. Nah, langsung masukkan data yang diminta lur, nomor HP, alamat email yang digunakan, serta kata sandi. Kenapa email lur? Karena nanti ada verifikasi akun menggunakan email lur, jadi diharapkan dan dipastikan emailnya itu masih bisa kalian akses dan digunakan. Jika sudah, klik daftar lur. Nah, scroll ke bawah, pastikan 3 kolom persetujuan ini dicentang ya lur, biar bisa next, lalu simpan. Nanti akan ada email verifikasi lur ke email kalian, tinggal pilih aktivasi sekarang agar akun bisa kita akses ya lur. Jika sudah masuk ke akun ERIKES, hal yang selanjutnya dilakukan adalah pendaftaran lur. Pilih mengerti. Selanjutnya akan ada akses kamera untuk melakukan foto selfie lur, lalu masukkan NIK di bawahnya. Ini untuk verifikasi wajah dan NIK lur. Secara otomatis nanti jika datanya cocok maka otomatis masuk lur, tinggal lengkapi saja data yang belum terisi. Seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat lengkap, email lagi, terus masukkan di garis bawah ini jenis SIM yang akan diperpanjang. Karena gua akan memperpanjang 2 SIM, jadi langsung saja
pilih SIM A dan SIM C. Kenapa? Menurut keyakinan saya ini biar nggak dua kali lur. Karena misalkan jenengan cuma pilih C, tapi ternyata nanti akan memperpanjang SIM A, itu mungkin akan mengisi form ini dua kali. Nah, ini bagian yang paling penting lur. Pilih vaskes atau dokter. Pilih yang bisa online lur. Karena jika pilih yang di daerah, kemungkinan tidak bisa online dan harus datang ke vaskes yang dipilih. Malah repot lur, nggak jadi praktis. Jadi jenengan ikutin yang gua pilih saja ya lur. Pilih vaskesnya yang di Jakarta Pusat. Terus tanggal kedatangannya pilih yang hari ini saja. Lanjut dan setuju lur. Nah, ini di langkah selanjutnya kita isi sesuai dengan yang kita alami ya lur. Jadi seperti screening yang dilakukan di puskesmas, tinggal diisi tidak, diusahakan jujur ya lur. Terus sampai bawah. Kalau udah mengisi tinggi badan, berat badan, lalu golongan darah. Lalu cek email lur. Ada konfirmasi untuk e-request di email. Jika sudah, diklik balik lagi ke aplikasi Digital Korlantas Polri. Terus cek kelengkapan data. Nanti jika datanya udah benar dan masuk, otomatis tercentrang lur kayak gini. Lanjut untuk tes psikologi SIM online lur. Bisa klik di bagian ini untuk membuka halaman aplikasi EPPSI lur. Tampilannya akan seperti ini lur. Tinggal pilih mulai tes sekarang lur. Karena kita belum punya akun, jadi kita registrasi terlebih dahulu. Masukkan semua data yang diminta ya lur. Jangan bosan karena memang alurnya seperti itu. Isi data, email, password, isi data, email, password. Kayak gitu terus. Karena ini di aplikasi yang berbeda ya lur. Bukan di satu aplikasi. Tadi kan di e-request, sekarang di EPPSI. Oke, setelah semua data terisi, maka pilih daftarkan. Lanjut ke lembar persetujuan lur. Seperti di e-request tadi, centang 3 pilihan setuju di bagian bawah ini, lalu submit. Nanti selanjutnya akan diarahkan untuk verifikasi wajah ya lur. Jadi usahakan fotonya di tempat yang agak terang ya lur, karena ini akan verifikasi wajah, jadi harus ruangan yang agak terang biar diterima. Jika diterima, nanti tinggal oke. Nah, ini lagi proses identifikasi otomatis lur. Selanjutnya akan muncul menu masukkan kode verifikasi yang akan dikirim via email. Nah, ini langsung saja dicek emailnya ya lur. Nanti akan muncul seperti ini. Tinggal klik saja verifikasi ke sini. Jika sudah, mari kita login ke EPPSI. Jika sudah masuk ke beranda aplikasi EPPSI, nah ini lanjut pilih yang tes psikologi SIM lur. Klik voucher lur. Jadi untuk melakukan tes psikologi harus punya voucher lur. Voucher ini yang nanti kita perlu bayar lur. Jadi kita bayar terlebih dahulu, dapat voucher, baru kita gunakan untuk tes psikologi. Nah, ini disesuaikan ya lur. Kalau vouchernya hanya beli untuk A saja ya A saja, C ya C saja. Bisa pilih yang A dan C. Jadi nanti tidak mengulangi. Menurut keyakinan saya, kalau kalian punya SIM A dan C tapi pilihnya SIM A, nanti akan mengulang 2 kali prosesnya lur, karena ini kan berkaitan dengan pembayaran lur. Jadi dirapelkan sekalian tapi ujiannya 1 kali. Itu menurut keyakinan saya. Nah, terus lanjut isi datanya ya lur. Ini perpanjangan SIM, lalu pendidikan saat ini, pekerjaan saat ini, perpanjangan, tujuan penggunaan kendaraan. Ini bisa diisi kegiatan harian atau pekerjaan, disesuaikan dengan keadaan jenengan sebenarnya lur. Kendaraan sudah dipakai berapa tahun. Nah, ini disesuaikan ya lur. Kalau saya ini isi 10 tahun. Untuk pelindungan dari BNI, ini saya tidak checklist ya lur, karena ini wujud penawaran asuransi dari BNI. Mungkin ini kerjasama dari Polri dan BNI ya lur. Nah, kalau sudah ini lanjutkan. Nanti akan diarahkan untuk melanjutkan pembayaran lur. Di sini cara pembayarannya hanya virtual akun BNI ya lur. Jadi bisa pakai Dana, GoPay atau Flip lur. Disesuaikan saja yang jenengan punya apa. Jika sudah terbayar, nanti menu vouchernya akan berubah jadi gunakan untuk tes lur kayak gini. Klik lalu gunakan untuk tes. Nanti akan diarahkan untuk verifikasi wajah terlebih dahulu sebelum tes psikotes. Jika wajah sudah terverifikasi benar, maka tinggal melanjutkan ujian lur. Di tes psikologi ini terdiri dari 4 tes ya lur. Pertama itu logika kausalitas 15 soal, tes kognitif visual 15 soal, tes kepribadian 70 soal. Lalu yang terakhir tes kecermatan, ini ada 45 baris tabel di 10 tabel. Kita bedah satu-satu ya lur. Logika kausalitas ini 15 soal. Contoh tesnya kayak gini. Hari ini adalah hari Senin. Hari apakah jika ditambah 4 hari? Apakah jawabannya hari Jumat? Pilihannya benar jika hari itu adalah Jumat. Salah jika menurut jenengan salah. Jadi ini logika ya lur. Kan sekarang hari Senin. 4 hari setelahnya itu hari apa? Seninnya nggak dihitung. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini kan Jumat. Jawaban yang benar itu Jumat.
Ini semuanya tentang logika, 15 soal. Lalu tes kognitif visual 15 soal. Ini tentang gambar lur. Kadang ada gambar yang dilanjutkan, ada yang ditambah bolanya atau dicari polanya yang jelas lur. Itu kita harus menebak di C apa gitu. Terus tes kepribadian ini 70 soal. Kepribadian ini ditunjukkan pernyataan lur. Kita disuruh untuk memilih sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Ini contoh soalnya kayak gini. Nah, ini tes kecermatan lur. Ada 45 baris tabel yang harus disesuaikan dengan kunci. Jadi kayak gini, jangan disuruh untuk mencari angka yang tidak ada di dalam kunci, nanti tinggal pilih. Contohnya kayak gini. Ini jawaban yang benar kayak gini. Contohnya kayak gini. Oke, kita skip prosesnya karena ini sangat panjang. Jika semua rangkaian soal sudah dilakukan, akan muncul hasil tes psikologi yang dilakukan lur. Di sini tertulis memenuhi syarat dan hasil ini berlaku sampai tanggal yang segini. Kalau misalkan perpanjangan SIM-nya bermasalah, jenengan masih bisa menggunakan hasil dari psikotes ini untuk memperbaiki SIM yang bermasalah tadi. Ini panjang waktunya lur, misalkan jenengan nggak bisa sekarang, mungkin bisa besok lusa untuk memperpanjang SIM-nya. Lalu kita balik lagi ke aplikasi Digital Porlantas ya lur, cek ke bagian cek kelengkapan data. Ini nanti kalau sudah benar datanya akan tercontreng semua, lalu kita lanjutkan lur. Ini bagian yang terpenting selanjutnya lur, yang aku pelajari, dan jenengan semua tinggal ikuti saja apa yang saya lakukan. Pilih wilayah poldanya itu Metro Jaya, terus nama satpasnya Ditlantas Polda Metro Jaya, lalu klik selanjutnya. Di langkah 4 ini mengisi data bank ya lur. Jika pengajuan perpanjangan SIM-nya gagal, nanti uangnya akan dikembalikan ke rekening yang Anda tulis di sini. Jangan lupa dicek ya lur, jika datanya udah benar tinggal centang saya menyetujui syarat dan ketentuan, lalu klik selanjutnya. Selanjutnya ini metode pengiriman ya lur, mau pakai pos, diambil sendiri, atau diwakilkan lur. Gak pikir panjang, jelas saya pilih pos saja lur, biar kita tinggal duduk nyaman di rumah. Kalau sudah, lalu kita masukkan data, alamat kita, serinci mungkin lur, biar kurir posnya itu nggak bingung. Jika sudah, tinggal pilih yang pos reguler atau ekspres lur, tergantung kebutuhan jenengan mau cepat atau yang biasa saja. Jika sudah, lanjut ke pembayaran lur. Di bagian ini sama seperti tadi ya lur, metode pembayarannya menggunakan virtual akun BNI. Jadi jika jenengan nggak punya rekening BNI, bisa pakai Dana, GoPay, atau Flip untuk melakukan transaksi. Jika sudah terbayar, jenengan balik lagi ke aplikasi Digital Porlantas, lalu pilih transaksi. Nah, di sini nanti akan muncul proses-prosesnya lur. Kayak di tempat saya ini ada terbayar, terus diproses, dikemas, dikirim. Mantap. Dan di hari sampai hari akhirnya SIM-nya sudah sampai di tangan saya. Wow, rincian biaya yang saya keluarkan untuk mendapatkan 2 SIM ini secara online adalah sebagai berikut. Gimana? Masa pakai SIM kalian sudah perlu diperpanjang? Bisa ikuti tutorial saya dari awal. Gitu ya. Terima kasih.